Serahkanlah perbuatan kita kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencana kita. Hari ini aku mau bikin tumis buncis tahu dengan bahan-bahan yang sederhana, bikinnya juga gampang, tapi hasilnya super lezat. Langsung aja, setelah siapkan bahan-bahannya, ini kuncinya. Ketika memanaskan minyak, jahenya yang sudah digeprek langsung aja. Nah, ketika minyaknya sudah panas, langsung bawang merah dan bawang putih bisa ditumis. Tambahkan juga tomat, lombok besar, dan daun salam. Kemudian buncisnya langsung aja aku potong serong seperti ini ya. Aduk sebentar, masukkan tahu yang sudah digoreng dan bisa ditambahkan air. Aduk sebentar, tambahkan juga wortel. Wortelnya tadi aku parut di parutan gobet. Beri garam dan kaldu bubuk, aduk rata, koreksi rasa, dan bisa ditutup ya sebentar aja. Sesudah itu matikan api, angkat dan siap untuk disajikan. Sesederhana itu, bikinnya cepet banget, rasanya super enak dan mantap. Udah jadi, bikinnya tuh sederhana banget. Aku tunjukin hasilnya. Mau cobain tahunya. Tahunya bisa juga pakai tahu kuning atau tahu yang sudah ada bumbunya, atau pakai tahu kopong yang kita suka. Wah, ini bisa pakai cabai rawit ya, sesuai selera. Ada sedikit kuah-kuahnya biar seger. Oh, enak banget. Ini sederhana banget, harus dicoba. Please teman-teman, kalau udah nyobain resep ini, hashtag dapur teman Dina di Instagram atau tag aja langsung dapur Dina. Ini cuma sayuran aja, tapi rasanya top banget. Makasih. Teman-teman, aku pernah merantau, aku pernah jauh dari keluarga, maksudnya dari mama, dari kakak-kakakku kayak gitu. Dan itu aku 10 tahun ya, ada di luar Indonesia, di negeri orang gitu katanya. Itu bertahun-tahun itu kerinduanku adalah aku pengen sekali ketemu sama mamaku. Jadi di doaku itu setiap hari aku berdoa, bahkan aku tulis doaku itu, yang aku setiap hari aku tulis, Tuhan, aku rindu bisa ketemu mama suatu hari nanti. Mohon Tuhan supaya pertemukan kami dengan keadaan yang baik, sehat tanpa kurang suatu apapun. Aku rindu pengen peluk mama, pengen cium mama. 10 tahun, setiap hari aku doa. Kenapa aku nggak pulang aja? Bisa banget aku pulang. Tapi ada pertimbangan-pertimbangan, ada hal-hal yang membuat aku belum pulang sampai 10 tahun. Di situ aku berdoa, dan kalau telepon mama tuh kayak gimana gitu loh, dengar suaranya tuh kayak deket gitu kan, kalau pakai telepon deket tuh ya. Nah akhirnya 4 tahun yang lalu aku ketemu mamaku, dan kita sempat tinggal di Jogja memang, aku dan suamiku, tapi kita akhirnya tinggal di Bali dan deket sama mamaku. Kapanpun aku mau peluk, kapanpun aku mau cium, mamaku selalu ada. Kadang-kadang aku malah berpikir kayak gini loh mamaku udah deket di sini, apakah aku take it for granted? Doa-doaku yang selama ini 10 tahun setiap hari aku doakan itu terjadi loh. But apakah aku sudah mengucapkan syukurku? Apakah aku benar-benar mengungkapkan apa yang aku selalu doakan? Kayak gitu aku suka mikir. Satu lagi, aku tuh dulu, aku menikah tuh di umur 30-an ya. Biasanya kan orang tuh kalau udah 20, ayolah. Udah mau menuju 30, kapan nih, kapan? Sudah lewat ya. Udah lewat, kata orang tuh sudah lewat ya, menurut, aku gak tau lah orang timur atau gimana ya. Kita tuh udah lewat. Nah, saat itu tuh aku rindu, memang aku pengen loh. Aku pengen sekali nikah, aku suka membayangkan kayak gitu-gitu. Kapan ya, kadang-kadang kalau pacaran tuh, apakah ini ya, apakah mungkin ya, gini gitu. Akhirnya tuh terjadi setelah sekian lama aku menanti, mengharapkan, dan berdoa juga. Aku yakin itu juga doanya mamaku, doanya banyak orang ya yang di sekitarku yang mendoakan. Akhirnya aku menikahlah. Nah, di saat itu sesudah bertahun-tahun aku sama suamiku sudah setiap hari, kita sudah belasan tahun menikah. Karena aku juga berpikir loh, apakah aku take it for granted? Ini kan yang aku mau, ini kan pernikahan yang aku selalu impikan, ini kan dia orangnya. Apakah aku sudah bersyukur
atau aku ngedumel, marah-marah. Kadang-kadang aku tuh kalau ngambek gitu ya, aku kalau ngambek sama suamiku tuh kayak malu gitu loh. Bukankah ini pujaan hatiku, Kakanda? Kayak gitu-gitu. Karena aku merasa perlu untuk mengingatkan diriku sendiri. Satu lagi ya, please, tentang anak. Aku tuh dulu rindu sekali bisa gendong anakku sendiri, punya anak. Teman-temanku anak-anaknya udah besar-besar. Sekarang ini teman-temanku tuh anak-anaknya udah pada menikah, udah besar-besar, udah kuliah kayak gitu. Anakku sekarang masih kecil. Tapi enggak apa-apa, menurut aku tidak ada yang terlambat. Dan aku bersyukur ya, itu aku doakan. Dulu itu kalau ke gereja, kalau ada anak kecil, aku selalu, boleh enggak. Aku yang selalu gendong. Aku selalu berdiri paling belakang, supaya aku bisa gendong. Enggak apa-apa, mamanya sana-sana, ibadah dah sana. Aku sama anaknya. Aku suka pura-pura aku kayak gitu. Dan itu terjadi. Tuhan kasih kami gitu ya, bisa punya buah hati. Dan aku kadang-kadang tuh kalau, ya namanya biasa ya, kadang-kadang jengkel tuh. Ayo dong, ayo kita mau mandi, ayo dong beresin mainannya, ayo clean up dong. Kadang-kadang namanya anak kecil ya kan lagi asik main atau apa. Nah kadang-kadang di situ tuh, terus aku tiba-tiba inget, oh ini kan yang aku dulu tunggu, pura-pura gendong di belakang tuh. Semua anak yang di gereja tuh suka tak ini sekarang ada. Apakah aku take it for granted? Apakah aku sudah bersyukur? Aku suka ingatkan diriku, dan memasuki tahun ini aku dan suamiku kita sama-sama saling mengingatkan untuk menulis berkat-berkat. Kalau kita tulis berkat Tuhan, memang persoalan ada, pasti ada. Pergumulan, jangan tanya. Semua kita punya kok. Yang masalah finansial, masalah pekerjaan, masalah hubungan keluarga, semua pasti ada. Tapi kalau tulis, aku sama suamiku, kalau kita tulis, wow, ternyata Tuhan itu dahsyat, luar biasa. Dulu dia jawab doaku, aku tunggu bertahun-tahun, Tuhan genapi. Pasti tahun ini bukan hanya buat aku, buat kita semua. Janji-janjinya, mimpi-mimpi yang pernah ada, yang pernah kita bayangkan, itu pasti akan tergenapi. Asalkan kita tetap taat dan setia. Segitu aja teman-teman. Terima kasih banyak, sampai ketemu di video-videoku selanjutnya. Makasih.